Halo Bapak Ibu semuanya, kali ini kita akan bahas soal-soal PPPK dari tes-tes PPPK 2021 yang lalu. Dan ini saya pastikan akan keluar ya Bapak Ibu, sesuai dengan pernyataan beberapa panitia intinya. Oke, kita nggak perlu basa-basi, kita akan langsung bahas saja nomor satu. Maraknya praktik korupsi di kalangan pejabat publik saat ini merupakan dampak dari A. Rendahnya pendidikan agama bagi pejabat publik. Bagian B, tidak adanya pengawasan secara langsung. C, rendahnya gaji yang diterima. D, tidak mampu keluar dari sistem yang ada. Dan bagian E, lemahnya integritas dalam diri. Maraknya praktik korupsi di kalangan pejabat publik saat ini merupakan dampak dari, menurut saya bagian E, lemahnya integritas dalam diri. Siapapun itu pejabat ya haruslah memiliki integritas yang tinggi. Oke, soal nomor 2, multikulturalisme menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan dan pluralitas dalam kehidupan masyarakat. Multikultur bangsa Indonesia berdasarkan agama ditandai dengan, ini berarti keanekaragaman budaya ya Bapak Ibu. A. Berpindahnya seseorang ke agama lain. B. Kebebasan seseorang melakukan ibadah. C. Kebebasan melakukan penyebaran agama. Dan D. Kemampuan memahami agama dan kepercayaannya. Dan E. Kesiapan seseorang dalam melaksanakan ajaran agamanya. Multikultural bangsa Indonesia berdasarkan agama ditandai dengan kebebasan seseorang melakukan ibadah. Saya condong memilih bagian B di sini. Kebebasan seseorang melakukan ibadah. Dan ini memang jawaban yang tepatnya Bapak Ibu. Soal nomor 3. Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang beragam. Sebagai penduduk Indonesia bersuku Sunda, Dayak, Jawa, dan Bugis. Walaupun begitu, kondisi negara tetap aman dan damai karena mereka memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, Indonesia dijadikan sebagai negara percontohan untuk negara-negara di dunia yang memiliki penduduk beragam. Hubungan sebab akibat yang terjadi berdasarkan wacana di atas adalah, nah soal-soal seperti ini Bapak Ibu ya bikin lumayan repot ya. A. Keseriusan negara untuk menghapuskan suku-suku di Indonesia berakibat terjadinya persatuan dan kesatuan. Menurut saya sih ini nggak sesuai ya. B. Kondisi negara yang aman damai disebabkan penduduk memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. C. Karena Indonesia negara majemuk sehingga dijadikan sebagai negara percontohan bagi negara yang lain. D. Terjadinya persatuan dan kesatuan karena hasil kerja keras suku Sunda, Dayak, Jawa, dan Bugis. Bagian E. Kondisi negara yang aman dan damai terjadi karena kemajemukan penduduk Indonesia. Jawaban yang tepat di sini Bapak Ibu, hubungan sebab akibat yang terjadi berdasarkan wacana di atas. Bagian B. Kondisi negara yang aman, damai disebabkan penduduk memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Jadi jawabannya Bapak Ibu di sini bagian B. Lanjut soal nomor 4. Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yaitu rasa persatuan dan kesatuan yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan sejarah dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Rasionalisasi dari rasa dan wawasan kebangsaan akan melahirkan sesuatu. Bagian A. Patriotisme. B. Nasionalisme. C. Ideologi kesatuan. D. Idealisme berbangsa. Dan E. Integritas nasional.
Rasionalisasi dari rasa dan wawasan kebangsaan akan melahirkan sesuatu nasionalisme. Ini gampang Bapak Ibu ya. Soal nomor 4 ini. Ini terkait dengan wawasan-wawasan kebangsaan. Soal nomor 5. Di dalam pengertian wawasan Nusantara, wawasan mengandung arti A. Pandangan, tinjauan, dan penglihatan. Bagian B. Pengetahuan dan pengertian. C. Ruang lingkup atau kajian. D. Nawas diri. Dan E. Teliti dan cermat serta bijaksana. Nah, jawaban yang tepat Bapak Ibu bagian A ya. Wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, dan penglihatan. Soal nomor 6. Salah satu ancaman bagi negara kesatuan adalah adanya kelompok tertentu yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Jika ada ancaman tersebut, sikap yang sebaiknya ditunjukkan adalah bagian A. Mencari akar munculnya kelompok separatis. Bagian B. Meningkatkan rasa empati terhadap kaum separatis. Bagian C. Menggalang dukungan untuk melawan secara militer. Bagian D. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bagian E. Memaklumi adanya kelompok separatis. Jadi di sini Bapak Ibu jawaban yang lebih tepat adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi lebih condong memilih bagian D. Nah, seperti si Papua ya. Kelompok KKB Papua kemarin gam lagi di Aceh. Jadi yang diutamakan adalah menjaga keamanan masyarakat terlebih dahulu. Oke, soal nomor 7. Kemajemukan sosial budaya dalam masyarakat Indonesia mempunyai pengaruh positif terhadap usaha untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam bentuk potensi A. Akulturasi budaya. B. Integritas sosial. C. Sumber daya alam. D. Sumber daya manusia. E. Keberhasilan pembangunan. Kemajemukan sosial budaya dalam masyarakat Indonesia mempunyai pengaruh positif terhadap usaha meningkatkan ketahanan nasional dalam bentuk potensi akulturasi budaya, penerimaan budaya-budaya luar, terjadinya pembaruan budaya. Nah, dan itu membuat kita maju juga Bapak Ibu. Oke, soal nomor 8. Pancasila digunakan sebagai sumber nilai-nilai yang menjadi dasar timbulnya peraturan-peraturan hukum di negara kita, merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai dasar negara. B. Pandangan hidup. C. Perjanjian luhur. D. Sumber hukum dasar nasional. Dan E. Kepribadian bangsa. Jawaban yang lebih tepat Bapak Ibu bagian D. Sumber hukum dasar nasional. Pancasila digunakan sebagai sumber nilai-nilai yang menjadi dasar. Nah, jadi itulah Bapak Ibu ya. Oke, soal nomor 9. Agar bangsa Indonesia tidak kehilangan kepribadian di era globalisasi sekarang, kita harus berupaya menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. B. Menguasai pengetahuan dan teknologi. C. Mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. D. Memperkenalkan budaya Indonesia kepada bangsa lain. E. Tidak mengubah tradisi-tradisi yang sudah ada. Jawabannya, mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Nah, jadi ya, agar tidak kehilangan kepribadian, mengangkat harga dan martabat bangsa Indonesia. Oke Bapak Ibu, soal nomor 10. Teman Anda guru sekaligus sebagai bendahara melakukan rekayasa laporan keuangan sekolah. Bagaimana pendapat Anda? A. Hal tersebut sering terjadi di kantor, jadi tidak apa-apa. B. Tidak ingin terlibat dengan masalah tersebut.
C. Tidak menegurnya karena khawatir ia tersinggung. Bagian D. Mengingatkannya agar tidak merekayasa laporan keuangan. Bagian E. Melaporkannya kepada pimpinan. Jadi perlu kita garis bawahi teman Anda guru. Jadi sebagai temannya, kalau kita udah mengetahui, maka kita mengingatkannya agar tidak merekayasa laporan keuangan. Oke, jadi jawaban yang tepat Bapak Ibu bagian D. Soal nomor 11. YouTube sebagai bagian dari teknologi merupakan fasilitas untuk belajar publik. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang guru atas pesan-pesan sepele seperti jangan lupa like, komen, dan subscribe ya? A. Segera skip videonya karena itu buang-buang waktu. B. Tidak terlalu memikirkannya. C. Segera menekan like dan subscribe dan meninggalkan pesan di komentar bila ada masukan yang penting. D. Segera menekan dislike karena itu mengganggu saya belajar. E. Tidak menanggapinya. Waduh. Jadi menurut saya di sini Bapak Ibu ya, kita juga sebagai seorang guru dalam menempatkan diri soal teknologi seperti salah satunya adalah materi-materi yang ada di YouTube. Jawaban yang tepat di sini menurut saya bagian C ya. Karena bagaimanapun ya, orang-orang yang punya konten-konten juga mengharapkan umpan balik dari kita. Ya, segera menekan like dan subscribe dan meninggalkan pesan di komentar. Demikian saja, semoga Bapak Ibu lolos ASN PPPK 2023. Bapak Ibu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you.